Halo, jumpa lagi bersama saya. Topik pembicaraan kita kali ini masih seputar perkawinan Muhammad dengan Siti Aisyah. Jadi, terkait perkawinan ini, banyak orang mengkritik, ya, banyak orang mengkritiknya. Bagaimana mungkin seseorang yang usianya sudah 50 tahunan, ya, di atas 50, menikahi anak yang usianya masih 6 tahun. Dan orang itu adalah seorang nabi. Jadi bagaimana mungkin? Sehingga banyak orang mengkritik perihal perkawinan Muhammad dengan Aisyah. Akan tetapi, sekalipun banyak yang mengkritik, umat Islam selalu membelanya. Ya. Kali lalu kita sudah melihat ya penjelasan atau rasionalisasi atau pembelaan dari Ustadz Adi Hidayat LCMA. Ya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat pembelaan yang dilakukan oleh sebuah kanal pengetahuan Islam di YouTube. Ya. Nah, oleh karena itulah, ya, dalam kanal tersebut, ya, dia berani mengatakan bahwa Aisyah itu menikah bukan pada usia 6 tahun. Jadi, di sini kita akan mencoba mengkritisi pembelaan Islam tentang usia menikah Aisyah. Ya. Namun sebelum kita membahas topik ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Dalam kanal pengetahuan Islam, ya, memang diakui bahwa informasi usia perkawinan Aisyah dengan Muhammad yang adalah 6 tahun itu diambil dari hadis Bukhari. Ya. Akan tetapi, ya, kritik kanal pengetahuan Islam itu hadis itu harus dibaca secara komprehensif dari berbagai perspektif sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang positif. Demikian kurang lebih pernyataannya. Ya. Jadi di sini kita coba mau melihat, mempertanyakan sikap kanal pengetahuan Islam ini. Apakah dia sudah menjelaskan topik ini secara komprehensif? Ya. Jadi tonton terus video ini agar kalian bisa tahu apakah kanal pengetahuan Islam menjelaskan, melakukan pembelaan atas perkawinan Muhammad dan Aisyah secara komprehensif. Dalam channel YouTube-nya itu, kanal pengetahuan Islam memberikan 4 aspek untuk pembelaannya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, pertama kita akan melihat aspek yang pertama, ya, kritik hadis. Jadi dikatakan bahwa riwayat hadis tentang usia Aisyah itu dikisahkan hanya oleh Hisham bin Urwah. Demikian katanya. Ya. Nah, lalu dikatakan lagi bahwa Hisham menceritakan itu saat dia ada di Irak dan saat itu dia berusia 71 tahun. Sehingga banyak ahli Islam meragukan ya pernyataan Hisham itu, meragukan bahwa benar usia Aisyah itu 6 tahun. Ya. Mereka mengatakan karena usia 70 tahun itu daya kemampuan ingatannya itu mulai menurun. Nah, jadi benarkah rasionalisasi seperti ini? Kita akan melihat. Yang pertama, kritik hadis yang dilakukan itu hanya kepada hadis Bukhari, tidak kepada hadis Muslim. Padahal informasi tentang usia Aisyah yang 6 tahun itu ditulis juga dalam hadis sahih Muslim.
Jadi kenapa hanya kritik itu dilakukan kepada hadis Bukhari? Kenapa tidak juga terhadap Muslim? Ini yang harus dipertanyakan. Berikut, kita nggak tahu apa maksud KPI ini. Riwayat itu hanya dikisahkan oleh Hisam. Padahal kalau kita membuka hadis Bukhari nomor 64 dan 65, di situ tertulis narrated Aisyah. Atau senada dengan itu dalam hadis Muslim, itu tertulis Aisyah reported. Dalam hadis Bukhari ini, itu kalau diterjemahkan, dikisahkan atau diceritakan oleh Aisyah. Sedangkan dalam hadis Muslim, Aisyah melaporkan. Artinya apa? Artinya informasi tentang usia itu langsung dari Aisyah sendiri. Ini berbeda dengan hadis Bukhari nomor 88. Di sana dikatakan narrated Ursa. Artinya diceritakan oleh Ursa. Jadi kita tidak tahu apa maksud dari hadis tentang usia Aisyah ini dikisahkan hanya oleh Hisam bin Urwah. Selain itu juga, kenapa perkataan Hisam di Irak itu diragukan? Apakah karena tempatnya Irak atau usia? Ini tidak dijelaskan. Padahal KPI dia mengajak supaya melihat, meninjau secara komprehensif. Tetapi ini kenapa tidak dijelaskan? Ya. Apakah mengatakan ingatan Hisam sudah menurun ini merupakan dugaan atau hasil penelitian? Ya. Apakah sudah terbukti di usia 71 tahun itu ingatan Hisam itu sudah menurun? Jangan-jangan para ahli ini mengambil pandangan umum lalu secara general dikenakan juga kepada Hisam. Harus diingat, ada banyak contoh, ada banyak bukti orang dengan usia bahkan 80 tahun ingatannya masih kuat. Berikut aspek yang kedua, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kawin dengan Aisyah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan pada perkataan Muhammad kepada Aisyah. Dikatakan begini, diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dan seterusnya. Ya. Lalu dikatakan juga oleh KPI ini bahwa menikahi Aisyah itu memiliki tujuan yang mulia. Ya. Pertama, untuk memelihara ilmu-ilmu Islam. Yang kedua, banyak hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, kita akan lihat, kita akan coba mengkritisi pernyataan-pernyataan ini. Yang pertama, kalimat Muhammad ya yang merupakan mimpinya itu ya. Bahwa kalimat ternyata perempuan itu adalah dirimu, ini kontras dengan kalimat awal, diperlihatkan kepadamu tentang dirimu. Dalam kalimat ternyata perempuan itu adalah dirimu, ini mengandaikan bahwa di awalnya itu Muhammad dia belum kenal siapa perempuan tersebut. Ya. Itu. Tetapi faktanya dia sudah kenal, dari awal dia sudah kenal. Jadi nampak kalimat ini tidak sinkron. Ya. Maka jangan-jangan ini mimpi ini merupakan rekayasa Muhammad. Ya. Berikut, kawin dengan Aisyah dikatakan merupakan perintah atau kehendak Allah. Atas dasar apa kawin dengan anak usia 6 tahun itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah seperti apa yang begitu tega mengizinkan manusia umur 50-an tahun menikahi anak usia 6 tahun? Allah seperti apa itu? Ya. Mengatasnamakan mimpi. Kita harus ingat, jangan-jangan mimpi itu merupakan manifestasi dari keinginan Muhammad. Jadi sehari-hari mungkin Muhammad sudah melihat ketemu dengan Aisyah, muncul nafsunya,
Akhirnya nafsu itu terakumulasi dalam mimpinya. Atau jangan-jangan mimpi ini merupakan akumulasi dari bisikan setan. Lalu kemudian, ya, entah itu keinginan terpendam Muhammad atau bisikan setan, lalu itu dikatakan sebagai kehendak Allah. Jadi KPI itu harus sebenarnya menjelaskan atas dasar apa itu dikatakan sebagai kehendak Allah. Berikut kita melihat memelihara ilmu-ilmu Islam. Pertanyaannya, haruskah keilmuan Islam itu dipelihara dengan cara kawin dengan anak usia 6 tahun? Apakah kalau tidak kawin dengan usia 6 tahun, keilmuan Islam itu akan hilang? Berikut, banyak hadis diriwayatkan Aisyah. Pertanyaannya, mana saja hadis Nabi yang diterima Aisyah saat usia 6 sampai 10 tahun? Apakah memang terbukti hadis-hadis itu diterima oleh Aisyah pada saat 6, 7, 8 tahun? Kita lihat aspek yang ketiga, ya. Nah, dikatakan bahwa perkawinan Aisyah terjadi pada periode Mekah. Artinya sebelum hijrah. Ya, sebelum mereka pindah ke Madinah. Nah, itu artinya apa? Pada waktu di Mekah itu belum ada aturan, belum ada hukum. Pertanyaan kita, apakah menikah, kawin dengan Aisyah itu merupakan dorongan nafsu? Ya. Kenapa perkawinan dengan Aisyah tidak terjadi saat Khadijah masih hidup? Ini harus dijawab. Ya. Kenapa harus tunggu Khadijah mati dulu baru terjadilah kawin dengan anak usia 6 tahun, poligami? Kenapa? Ini harus dijawab oleh Islam. Terakhir, aspek yang keempat. Ya, ini kritik historis. Di sini KPI berangkat dari pernyataan At-Tabari dan analisa Abdul Rahman. Dari pendapat dua orang ini, akhirnya disimpulkan bahwa Aisyah waktu menikah itu berusia 17 tahun. Benarkah logika ini? Kita kalau membuka hadis Bukhari volume 7, buku 62 nomor 16 dan 17, di situ terdapat nasihat Muhammad terhadap pengikutnya untuk kawin dengan anak gadis usia muda. Memang tidak dijelaskan kriteria anak gadis muda. Tetapi anak gadis muda ini dipertentangkan dengan yang sudah menikah. Ya. Kalau zaman dulu usia menikah masih muda itu relatif wajar, maka anak gadis muda ini bisa dikatakan usianya di bawah 10 tahun. Jadi bukan tidak mustahil Aisyah menikah waktu itu, benar usianya 6 tahun. Selain itu juga ada hadis menceritakan keberatan Abu Bakar ketika Muhammad mengungkapkan niatnya untuk menikahi Aisyah yang saat itu usianya 6 tahun. Jelas, orang tua mana yang tega memberi anak yang masih 6 tahun itu kawin dengan yang sudah usianya 50-an tahun. Jika benar ya usia Aisyah itu 17 tahun, tentulah Abu Bakar tidak keberatan, malah justru akan mendukung. Ini faktanya, hadis tersebut menceritakan keberatan Abu Bakar. Dia berat karena usia Aisyah waktu itu benar 6 tahun, sebagaimana diceritakan sendiri oleh Aisyah. Terakhir, jika benar usia Aisyah itu 17 tahun, masa Aisyah tidak bisa membedakan usia 6 dan 17 tahun? Nah, demikianlah kritik kita atas pembelaan
ya, pembelaan Islam terhadap perkawinan Aisyah. Dari sini Anda bisa menyimpulkan apakah kanal pengetahuan Islam sudah melakukan kajian secara komprehensif atau hanya berdasarkan selera pribadi. Sekian dan terima kasih.